Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruston Anggara dengan NPM 2578251. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Network Programming 1. Oke, mungkin langsung saja kita untuk ke penjelasannya. Oke, untuk instruksi videonya ada pada sini pada minggu 9. Itu yang pertama di sini ada yang bagian A. Di sini mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh komponen yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Jadi kita akan mencoba menjalankan seperti menjalankan kode kita yang telah kita buat. Nah, terus itu kita ngejelasin nih konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari. Itu termasuk si GitHub, Best Practice, dan Python Essential 2. Nah, terus diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator. Oke, mungkin yang B untuk di akhir ya. Oke, mungkin kita langsung di sini kan menjelaskan semua yang telah dipelajari. Mungkin di sini mulai dari minggu pertama nih. Mungkin kita langsung masuk pada soal. Oke, kita tunggu. Nah, di minggu pertama itu tentang Introduction to Version Control Git and GitHub. Itu pada pertemuan pertama. Di sini mempelajari tentang PCS atau Version Control System. Nah, yaitu tentang sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau short code yang kita kerjakan sendiri maupun banyak orang. Nah, fungsinya itu untuk membantu kita dalam mengelola versi perangkat lunak, yaitu mengidentifikasi perubahan dan memfasilitasi kolaborasi. Nah, di sini juga ada penjelasan keuntungan kita menggunakan PCS, yaitu mampu melacak perubahan atau upgrade pada short code. Yang kedua, mendukung kolaborasi tim dengan efisien. Yang ketiga, mudah dalam memulihkan perubahan atau kembali ke versi sebelum terjadi perubahan. Nah, yang keempat di sini pemantauan perubahan file. Dan yang kelima, penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Oke, di sini ada ini tentang penjelasan tentang PCS. Lalu di sini ada penjelasan tentang Git. Nah, Git itu ada salah satu PCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Nah, Git juga dikenal dengan Distributed Revision Control atau VCS terdistribusi. Artinya penyimpanan database Git tidak hanya dalam satu tempat saja. Yang ketiga, di sini semua yang terlibat dalam proyek akan menyimpan database Git sehingga akan memudahkan pengelolaan secara online maupun offline. Nah, yang terakhir di dalam Git terdapat merge untuk menyebut aktivitas penggabungan kode. Oke, itu di sini ada di sini mungkin lanjutan ya, masih lanjutan. Di sini mungkin pada PCS yang terpusat database disimpan dalam satu tempat, di setiap perubahan disimpan ke sana. Nah, oke, di sini ada understand Git role, mungkin akan saya baca sedikit. Git akan memantau semua perubahan yang terjadi pada file proyek lalu menyimpannya ke dalam database. Oke, mungkin si Git ini akan memantau perubahan yang kita lakukan pada proyek kita lalu akan disimpan nih ke dalam database dia. Oke, begitu. Oke, di sini sudah masuk pada soal atau pada praktikum. Nah, di sini langkah pertama pada pertemuan 1 kita disuruh untuk menginstal software Git terlebih dahulu, yaitu pada link ini, yaitu pada link http www.petanikode.com git install. Oke, di sini mungkin saya jelaskan tentang latihan pada ini. Latihan pada pertemuan 1. Mungkin di sini tentang seperti yang soal pertama, kita diperintah untuk membuat sebuah folder repository. Bukan deng, kita membuat sebuah konfigurasi dengan username dan nama lengkap dan user email. Lalu di sini lakukan nih, setelah kita mengisi yang di saat yang pertama, kita melakukan mengecek apakah sudah terdaftar atau belum menggunakan git config list ini. Mungkin coba kita coba di sini git config list.
jika dia sudah terinstall, di sini menggunakan username Salim Sitompul. Oke, maaf ya, di sini menggunakan laptopnya si Salim karena laptop saya tidak bisa digunakan untuk hands on. Oke, lanjut. Di sini ada nih penjelasan Git repository. Nah, repository dalam bahasa Indonesia artinya itu gudang. Jadi repository itu artinya gudang. Nah, repository ini merupakan istilah yang digunakan untuk directory proyek yang menggunakan Git. Nah, jika kita memiliki sebuah directory dengan nama proyek 01 misal, nah di dalamnya itu sudah menggunakan Git, maka kita sudah punya repository bernama proyek 01. Jadi agar dia disebut repository, di dalam folder itu harus ada namanya Git. Jadi kita buatnya hanya menggunakan, misal di cmd kita menggunakan git init seperti ini. Git ini untuk dia sebagai repository ini contohnya ya, git ini terus nama foldernya. Oke, di sini masih penjelasan tentang pembuatan folder repository. Oke, lanjut masuk yang kedua di sini. Oke, di sini hanya masuk pada folder lalu mengecek isi directory repository kita. Oke, di sini hanya melakukan perubahan pada file, yaitu untuk melihat perubahan pada file kita yaitu menggunakan git status dia. Jika kita baru seperti misal di mana ya, mungkin di sini, mungkin di sini akan masuk kita hanya untuk mengecek perubahan git status seperti ini. Oke, di sini bukan disangka bukan repository, mungkin kita coba pada repository punya Salim ya. Oke, ini ada bekas punya saya. Oke, di sini mungkin di sini git status untuk melihat perubahan. Oke, di sini fatal not git repository on parent directory. Oke. Mungkin saya akan jelaskan cara melihat perubahan menggunakan git status ya. Ini misal di sini, misal kita lakukan perubahan seperti ini lalu save. Bisa ya. Git status. Oke, kemungkinan ini belum ada repository, jadi kita buat folder repository terlebih dahulu ya. Kita ini salin nama folder, lalu ini kita close dulu. Jadi kita menggunakan cmd git ini untuk membuat sebuah repository terlebih dahulu. Atau enggak langsung saja. Oke, sorry ya. Seperti ini. Oke, sudah. Ini sudah ditandai sebagai repository sekarang. Oke, coba untuk mengecek git status. Nah, jika dia merah artinya kita sudah melakukan perubahan pada file kita gitu. Jadi di sini kan kita sudah melakukan perubahan tadi. Nah, di sini menambahkan spasi-spasi. Nah, mungkin saya kembalikan lagi. Oke, seperti ini. Nah, di sini git status. Nah, masih untuk cara pada pertemuan pertama di sini menggunakan git end untuk menandai semua file yang telah kita ubah, seperti git add seperti ini. Lalu di sini gitu. Oke ya, ini menggunakan git add bintang untuk menandai semua perubahan. Jadi dia setelah kita git status dia akan berwarna hijau, artinya perubahan yang kita lakukan sudah tersimpan. Begitu untuk melakukan perubahan. Lalu di sini ada penjelasan tentang commit. Oke, mungkin saya akan zoom aja.
Oke, untuk melakukan komen di sini untuk menandai ini perubahan apa yang kita lakukan. Kita menandai perubahan kita yaitu menggunakan git commit min m lalu tanda petik lalu nama perubahannya apa. Misal di sini ada commit 1 dan npm 25782200 gitu. Oke, di sini ada tentang perubahan lagi. Oke, di sini cara pembuatan tag. Di sini untuk cara pembuatan tag ada dua. Lalu yang pertama menggunakan cara simple, yaitu tentang git tag lalu nama tagnya. Misal di sini ada git tag v1.0.0. Nah, lalu yang kedua sini ada git tag min a v1.0.1 min m release versi 101 atau untuk membuat another tag Oke, untuk melihat daftar tag sendiri menggunakan git tag doang lalu enter, maka tag-tag yang telah kita buat akan tertampil. Oke, begitu. Lalu di sini mungkin kita langsung untuk menandai remote pada GitHub ya, atau menandai GitHub kita. Nah, yang di sini kode pada pertama ini git remote at github http github, yaitu link GitHub kita itu berguna untuk menandai link GitHub kita pada directory repository kita agar saat kita mengirim file kita si comment promnya akan tahu akan dikirim kemana. Oke, sorry. Nah, lalu git push GitHub master. Nah, di sini untuk perintah untuk mengirim file directory kita ke GitHub. Gitu. Oke, mungkin minggu pertama. Satu lagi. Untuk minggu pertama yang terakhir itu untuk pengiriman tag. Pengiriman tag itu kita melakukan git push GitHub tag tergantung remote kita. Di sini kan remote-nya contohnya sini origin. Nah, misal git remote at github. Nah, yang punya GitHub itu jadi nama remote kita GitHub bukan origin. Jadi git push GitHub nama tagnya lalu dia akan mengirim. Ini untuk mengirim semua tag menambahkan min text. Oke, mungkin untuk minggu pertama itu penjelasannya. Lanjut ke minggu kedua. Minggu kedua kita masuk pada apa ya? Oke, sorry. Minggu kedua atau pertemuan kedua kita masuk pada materi Design of Python. Nah, Design of Python yang saya ingat itu mempelajari tentang standar penulisan kode ya. Yaitu di sini ada beberapa macam. Di sini ada beautiful is better than ugly, explicit is better than implicit. Itu banyak, ini ada 1, 2, mungkin antara 19 atau 20 kalau saya ingat. Oke, di sini ada penjelasan Python Enhancement Proposal atau PEPS, yaitu berisi informasi tentang komunitas pengembangan Python yang mengusulkan dan membahas perubahan pada penambahan fitur atau perbaikan pada bahasa Python. Lalu di sini ada setiap unit PEP memiliki nomor unik dan format standar. Jadi setiap ada kesalahan penulisan itu ada nomor unik dan mungkin seperti penjelasan apa yang salah pada penulisan gaya kita. Oke. Di sini juga ada kita akan membahas PEP yang berkaitan dengan format penulisan program penulisan yang rancangan pada Python dan konflik terkait docstring. Itu ada PEP 1, PEP 8, PEP 20 dan PEP 257. Di sini kalau saya ingat kita membelajar dengan PEP 8 ya. Oke. Oke, di sini ada penjelasan tentang PEP. Itu merupakan kumpulan pedoman best practice deskripsi fitur atau implementasi baru termasuk di dalam proses mekanisme dan informasi tambahan lainnya dalam pemrograman Python. Oke, di sini ada 3 jenis PEP. Yang pertama itu ada standar track PEP, yaitu menjelaskan fitur dan implementasi Python yang baru. Yang ketiga di situ ada informational PEP, menjelaskan isu-isu pada rancangan Python termasuk menyediakan pedoman penulisan. Yang ketiga yaitu proses PEP, itu hanya menjelaskan berbagai jenis proses pada Python. Oke, di sini PEP 1 tentang penanganan yaitu terma pengembangan dan anggota dari komunitas Python ya.
Oke, mungkin kita skim untuk PEP 20. Oke, di sini ada penjelasan tentang PEP. Oke, yang di atas di sini pada kode yang di atas ini atau foto yang atas yang ada gambar X di sini yang saya lihat belum menggunakan standar penggunaan PEP 20 ya. Oke, di sini hanya masih rapat, yaitu kalau saya lihat di sini apa ya, seperti tidak rapi ya kalau dilihat. Nah, sedangkan yang di bawah sini sudah menggunakan standar PEP 20 atau penulisan PEP 20 ya. Di sini memberi jarak antar fungsi. Yang pertama memberi jarak antar ini pemanggilan, yang ketiga itu seperti variabel-variabel, dan diberi jarak untuk perintah mencetak. Oke, di sini juga fungsinya itu apa ya, seperti lebih mudah dibaca lah kalau saya ingat itu. Oke, di sini ada PEP 20 tentang explicit is better than implicit. Oke, di sini pada yang di atas masih sama, masih belum menggunakan standar PEP 20 ya. Di sini ditulis harus explicit dan readable. Oke, yang saya tahu readable itu kode yang jelas ya kalau nggak salah. Tidak hanya cari cara paling sederhana, tapi juga menulis cara paling spesifik. Jadi kita tuh yang kita ubah itu membuat kode itu menjadi lebih spesifik atau lebih jelas lah ya. Oke, ya ini ada fungsi yang jelas dan menambahkan import dan menulis argumen fungsi secara eksplisit. Gitu untuk yang explicit is better than implicit. Oke, mungkin yang terakhir ada simple is better than complex. Jadi itu kalau saya tahu itu, jadi kita tuh membuat kode yang simple saja atau sederhana lah. Nih seperti yang contoh di atas ini kan tidak simple atau tidak sederhana, lebih banyak atau lebih susah dibaca untuk kita. Nah, sedangkan di bawah itu menggunakan simple is better than complex. Artinya kita menggunakan kode yang simple saja, tidak harus membanyak sebuah pemanggilan seperti yang di atas. Oke, begitu. Oke, di sini standar PEP 8 yaitu kode style guide. Dan salah satu PEP terpenting oleh programmer Python profesional. Oke. Oke, pada PEP 8 ini paling saya ingat yaitu indentation. Yaitu di sini kita tidak boleh menggunakan tab ya. Di sini misal ada indentasi. Saat kita mau berfungsikan itu akan memunculkan indentasi. Nah, indentasi biasanya muncul otomatis atau menggunakan tab. Nah, di situ untuk standar PEP 8 sendiri itu menjadi kesalahan penulisan ya. Untuk standar penulisan PEP 8 itu menggunakan spasi 4 kali. Jadi kita menggunakan spasi bukan tab. Oke, begitu. Oke, mungkin ini penjelasan-penjelasan tentang PEP 8. Oke, ada blok komen. Oke, di sini ada soal tidaknya. Oke, selesai. Oke, mungkin kita untuk mengecek standar penulisan kita kalau tidak salah di minggu pertemuan 2 kita disuruh download ini ya, PEP 8 di link ini kalau nggak salah, atau di Python kalau nggak salah. Sehingga saya dipakai link ini deh. Oke, di sini kan saya sudah menginstal. Jadi untuk cara mengecek standar penulisan kita menggunakan flag 8 seperti ini. Nah, contoh seperti ini kan sudah tidak ada nih pelanggaran penulisan. Mungkin kita ubah seperti mana ya? Ini kita hapus. Nah, lalu kita flag 8 di sini akan muncul. Nah, di sini kan ada kode unik yaitu E302 dan formatnya kenapa. Jadi sini juga menjelaskan tentang baris mana dan kolom mana. Di sini kan tadi ada expect to blank line. Jadi kita tuh harus menambahkan dua baris kosong. Di sini hanya menemukan satu pada baris 12 kolom 1. Jadi di sini. Jadi kita tambahkan to save. Kita
lalu kita cek lagi, di sini akan hilang. Ini kita sudah menjalankan ya. Oke, begitu. Oke, mungkin pertemuan 2 hanya menjelaskan tentang standar penulisan ya. Oke, lanjut. Kita sudah masuk pada mini project. Oke, kita lihat apa sudah terekam atau belum ini. Oke, sudah direkam ya. Oke, minggu ketiga kita sudah masuk pada mini project, yaitu mini project kita di sini seperti kita tuh melibatkan proses, artinya kita tuh seperti minggu ketiga itu akan melibatkan kode yang sama, ya. Hanya saja kita memodifikasi setiap minggu, seperti menambahkan menambahkan kode baru atau menambahkan file baru. Oke, pada minggu ketiga di sini dijelaskan pada modul 1, yaitu tentang modul package dan pip. Ya, di sini ke translate. Oke, kita ke translate. Oke, nah di sini kan dijelaskan pada modul 1, modul package and pip. Oke, di sini yang saya ingat kita di modul 1 mempelajari tentang modul. Nah, yang saya ingat itu modul yaitu file atau semirip file, yaitu file yang berformat Python yang berisikan fungsi atau kelas yang biasa kita pakai pada program. Jadi modul itu seperti file-file kita ya, yang berisi file-file. Nah, sedangkan di sini kan ada package. Jadi package itu mirip seperti apa ya? Package kalau tidak salah itu sebuah folder. Nah, seperti folder biasa, tapi di sini si Python menganggap si package karena kalau tidak salah itu ada file kosong bernama init.py, jadi itu dianggap sebuah package ya. Contohnya seperti di mana ya, NetOp. Nah, oke, contoh di NetOp ini sebuah package karena dia memiliki file kosong seperti init.py ini. Jadi si Python itu menganggap directory NetOp adalah sebuah package. Nah, untuk penjelasan modul tadi yaitu file-file atau ya file-file yang di dalam package. Contohnya seperti checker, device, dan manager. Begitu. Oke, sementara yang tadi yang ketiga yaitu pip. Ya, pip itu kalau tidak salah itu Python Package Installer, yaitu alat untuk install library dari internet atau dari CMD ya. Misal kita yang kemarin pada minggu ketiga kita menginstal Tabulet ya, install gini Tabulet. Nah, seperti ini untuk perintah menginstal. Jadi pip itu sebuah alat untuk menginstal library dari internet. Jadi saat kita menginstal ini kita harus terhubung ke internet. Oke, begitu. Untuk penjelasan pada modul-modul package and pip. Oke, mungkin kita langsung masuk pada soal ya. Oke, pada soal sendiri kita tuh membuat sebuah folder NetOp. Nah, kita kan sudah buat NetOp tadi yang sudah saya tunjukkan, paket yang bernama NetOp. Oke, lanjut pada soal yang kedua. Nah, di paket NetOp itu kita membuat nih modul yang bernama checker. Mungkin saya akan tunjukkan nanti ya. Nah, di dalam modul checker itu kita nih membuat fungsi, membuat nilai string up atau down untuk fungsi cek router status dan begitu juga untuk cek switch status. Nah, di sini yang ketiga nih kita menggunakan pip dan library eksternal, atau kita harus menginstal library internet dari ini ya, dari CMD kalau nggak salah, yaitu kita menginstal sebuah modul atau paket Python ya, paket Python kalau salah, yaitu Tabulet ini atau pretty table, yaitu digunakan untuk membuat tabel pada kode kita. Nah, oke, mungkin lanjut pada nomor 4 di sini. Pada modul utama di sini kan kita sudah membuat sebuah directory package. Nah, di luar directory NetOp tadi, kita nih membuat sebuah modul utama dengan main dan npm kita. Nah, di main npm kita itu kita membuat sebuah
fungsi untuk memanggil checker ya, checker ke main agar bisa dijalankan atau bisa terhubung juga ya. Nah, yang kelima ini ada standar penulisan kode. Nah, itu yang digunakan yaitu Pipe 8 Design of Python. Oke, begitu. Mungkin di sini saya menunjukkan kode minggu ketiga atau pertemuan 3 ya. Di sini pada nih lab 3. Oke, di sini ada folder main, lalu sebuah directory netsop atau package yang berisi checker. Nah, mungkin di sini kan tadi kita disuruh buat sebuah fungsi cek router status dan cek switch status. Jadi kita seperti mungkin saya jelaskan di sini kita menggunakan import random ya, mengambil modul random pada Python. Lalu di sini kita buat fungsi cek router status sesuai soal. Lalu di sini kita akan mengembalikan nilai tersebut. Jadi dia tuh akan menggunakan model random tadi, yaitu menggunakan choice. Jadi random choice itu yang saya ingat memilih salah satu ya, memilih salah satu up atau down. Oke, untuk switch juga sama ya, masih menggunakan cek switch status sama untuk menggunakan random choice. Oke, begitu. Nah, agar si checker bisa dipanggil, jadi kita tuh buat file utama yang main25 di file. Jadi ini file utama di luar directory package kita. Jadi kita kan tadi yang nomor 3 disuruh membuat sebuah tabulate. Nih, membuat tabulate. Jadi kita tuh panggil modul tabulate yang sudah kita install, lalu mengirimnya ke sini. Nah, agar checker itu bisa dijalankan, jadi memanggil nih dari from netopt, jadi itu dari directory package netopt, lalu kita panggil modulnya checker, lalu import fungsi cek router status dan cek switch status begitu. Oke, di sini hanya menampilkan nama atau pembuat ya, jujur menggunakan AI. Di sini menampilkan menu-menu, yaitu ada menu cek status router dan cek status switch. Nah, di sini nih ada proses penjalanan. Di sini menggunakan perulangan ya, agar dia berulang-ulang. Jadi di sini pada pilihan 1, misal di sini kan memanggil fungsi cek router status. Nah, dia itu akan turun ke router, lalu statusnya antara up atau down. Lalu di sini ada mencetak sebuah tabulate data yaitu header. Jadi header ini atau header status device status yaitu nama device, lalu ini statusnya antara up atau down. Lalu di sini ada tablet sama dengan grid, jadi tabletnya menggunakan garis-garis ya, jenis tabelnya menggunakan garis-garis. Oke, begitu juga untuk switch. Jadi yang ketiga pilihan keluar saja. Jadi saat kita memilih opsi ketiga, dia akan mencetak ini lalu keluar. Oke, mungkin hanya begitu untuk penulisan, mungkin kita mencoba jalankan ya. Jadi untuk jalankan, oke, apa nih? Oke, mungkin kita akan di sini dia tidak ada karena ini masih dalam file, mungkin kita akan masukkan dalam folder. Oke, seperti ini. Nah, kita akan panggil router terlebih dahulu. Dia itu ini seperti simple ya. Di sini ada device, yaitu router dan statusnya down. Ya, arti down itu adalah mati. Sedangkan untuk switch sama down juga, itu random ya, antara up atau down. Jadi mungkin kita cari. Nah, ini status up. Oke, mungkin begitu ya untuk pertemuan 3. Hanya membuat sebuah directory netops, membuat package, modul, dan pip. Mungkin itu untuk pertemuan yang ketiga. Masih kalau saya bilang sih masih termasuk ini ya, masih gampang lah menurut saya, menurut pribadi. Oke, lanjut masuk pada minggu keempat. Oke, di sini sudah jam 5.43. Oke, pada minggu keempat di sini kita masuk pada modul 2, yaitu tentang
Sorry, di sini kita translate lagi. Oke, kita mau masuk pada modul 2 untuk pertemuan yang keempat, yaitu tentang string and list method dan exception. Jadi mungkin saya akan jelaskan di sini saja ya. Untuk string itu untuk di sini kita tuh fokus terhadap pengelolaan teks ya, list dan penanganan error. Nah, yang saya pelajari itu yaitu yang pertama, yang string itu yaitu mengelola teks. Jadi kita itu antara gabung, potong atau ubah hurufnya. Jadi contohnya seperti mana ya pada program mungkin ya. Seperti oke, di sini ada tidak ya? Seharusnya ada. Ada nih. Seperti di sini ada strip ya, ini namanya fungsi string. Ya, kalau tidak fungsi string. Tidak nih. Fungsi string itu kan ada tanda petik 2 kalau tidak salah. Nah, contohnya seperti ini nih, ada tanda petik 2 yaitu string ya, dinamain string kalau tidak salah. Oke, mungkin penjelasan string yaitu mengelola teks ya, yaitu menggunakan tanda petik 2 atau tanda petik 1 kalau tidak salah. Masuk pada string method dan list method. Jadi untuk metode string itu ada beberapa yang saya tahu, yaitu ada mungkin saya jelaskan di sini ya, yang saya tahu itu ada upper lalu seperti ini. Nah, contohnya upper ini digunakan berfungsi kalau saya lihat atau saya pelajari, upper itu agar kode atau ke huruf kita menjadi huruf kapital semua. Nah, itu untuk upper. Lanjut pada lower. Nah, lower ini kebalikan dari upper. Sorry. Nah, kebalikan dari upper yaitu menjadikan huruf kita menjadi kecil. Seperti itu. Nah, lalu di sini yang paling banyak saya gunakan yaitu strip. Nah, untuk strip sendiri itu kalau tidak salah itu ini ya, untuk menghapus baris kosong kalau tidak salah, untuk menghapus baris kosong. Lalu di sini juga untuk list method ada append. Di sini mungkin ada ya append. Pokoknya append ya, append, remove dan sort. Oke, begitu untuk list method yang saya ketahui. Yang paling banyak digunakan sih append ya. Oke, mungkin append. Yang saya tahu append itu adalah metode list pattern yaitu menambahkan satu elemen pada akhir list ya kalau tidak salah. Oke, mungkin untuk string and list method itu saja yang saya ketahui saat mempelajari ini. Untuk string itu banyak ya, kalau ada upper, lower, split, replace, apalagi itu pokoknya banyak saya lihat. Tapi yang paling saya gunakan tuh upper, lower, dan ini tadi apa sih tadi, strip yang paling sering digunakan. Lalu exception yaitu error handling atau menangani error supaya program tidak crash ya. Jadi exception itu yang saya tahu, jadi exception itu mencegah program kita agar tidak berhenti atau crash ya. Nah, jadi itu kayak penanganan error. Saat misal kita error, nah program otomatis berhenti dan menampilkan errornya apa. Nah, saat kita menggunakan exception, dia itu tidak langsung berhenti atau crash. Dia itu akan memberitahu error pada baris mana, tidak langsung lanjut dan kembali pada ini seperti inputan atau ini outputannya. Begitulah kalau try except yang saya pelajari itu sudah pada semester 1 kalau tidak salah dipelajari try except. Jadi pada modul 2 ini kita tuh mempelajari seperti mengolah data, teks, dan membuat program lebih aman lah, yaitu exception tadi. Oke. Pada lab 4 di sini lab 4 ya. Lab 4 kita nih sudah mulai pada modul utama menambahkan list baru yaitu register device dan text history. Lalu di sini kita menambahkan menu baru yaitu ada lihat riwayat automasi. Lalu yang ketiga di sini kita memilih menu antara dua. Oke.
Dan di sini menggunakan exception handling atau try expect ya agar menangani error. Oke, sorry di sini untuk checker ini. Oke, mungkin di sini saya akan jelaskan yaitu pada minggu keempat. Minggu keempat mungkin kita akan samain biar dia bisa jalan. Oke, pada minggu keempat checker kita menekan exception ya tadi. Yaitu di sini untuk exceptionnya sendiri dia kan melempar connection error, itu akan menampilkan connection timeout destination host uncredible ya. Untuk penanganan exceptionnya itu yaitu 20% ya untuk mendapatkan error. Jadi untuk main di sini hanya menambahkan register device dan text history device. Jadi register device ini kalau tidak salah pada minggu keempat digunakan untuk menyimpan device yang kita tambahin. Jadi dia itu akan masuk pada register device. Lalu text history untuk menyimpan history kita atau reward automasi kita gitu. Untuk minggu yang keempat. Jadi di sini ada menambahkan fungsi baru. Contoh di sini ada fungsi log history ya. Di sini kan ada message string. Jadi itu di sini menampilkan waktu. Lalu text history append yaitu akan menyimpannya pada history yaitu list history tadi, text history. Terus nah di sini kan ada fungsi baru add device. Jadi add device itu kan menambahkan device. Jadi itu kita kan masukkan hostname dan IP address. Nanti misal kita contoh memanggil nomor 2, jadi itu kita tuh akan diminta antara memasukkan nama atau memasukkan IP. Nah lalu dia itu kan sini ada variabel device strip upper. Jadi nama atau ya nama device-nya akan menjadi kapital di sini. Oke, di sini ada jika dia kosong dia akan menampilkan ini. Nah lalu kalau tidak salah dia itu akan menyimpan pada register device di sini ya, register device. Lalu sini kan perangkat, nama perangkat yaitu hostname atau IP berasa ditambahkan ya. Tampilkan. Lalu pada log history dia akan menampilkan add device ya. Oke, mungkin untuk cek router mungkin sama aja ya, kalau hanya menambahkan beberapa ini menggunakan try except. Jadi saat dia error mungkin kalau try except ini yaitu jika dia berhasil, kalau dia mendapatkan 20% pada checker tadi yang ini, dia akan turun ke except ya. Dia akan seperti penanganan handling error lah, error buatan gitu. Jadi dia akan menampilkan di situ. Oke, mungkin kita akan coba ya. Oke, di sini mungkin tambahkan perangkat jaringan. Nah, di sini kan menambahkan perangkat jaringan. Mungkin saya akan menambahkan REST. Nah, seperti ini. Nah, perangkat REST berhasil ditambahkan. Mungkin saya akan cek router status. Oke, kita ketik REST. Nah, dia akan down. Kita akan masih sama untuk penjelasan. Masih down. Ini 20%, jadi kita cari-cari sampai dapat masih oke, masih tidak down, masih down. Oke, masih down juga, masih. Oke, di sini tidak dapat karena susah ya. Mungkin ya penjelasan seperti tadi, jika kita mendapatkan error, dia akan turun ke sini dan memanggil pada checker yaitu connection timeout destination host uncredible. Itu sangat sulit didapatkan, hanya persennya hanya 20% ya. Oke, mungkin untuk pertemuan 4 mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kita masuk pada pertemuan yang kelima. Oke, ini sudah berapa menit? Oke, di sini sudah 39. Oke, pada minggu ke berapa tadi? 4, 5 ya sekarang.
Oke, pada minggu kelima yaitu tentang pemrograman berorientasi objek, atau kita sudah masuk pada OOP, Object Oriented Programming. Ya, benar. Oke, Object Oriented Programming. Oke, di sini pada minggu kelima di sini ada fondasi sistem makanan. Oke, di sini kita sudah mempelajari tentang kelas, objek, dan atribut dan metodenya. Ada berapa deh? 4. Oke, yang saya pelajari. Oke, mungkin saya akan pelajari yaitu kelas. Yang pertama itu kelas. Kelas itu seperti bahan mentah atau cetakan objek. Nah, lalu objek itu hasil dari cetakan kita atau hasil dari kelas ya. Nah, lalu di objek itu sendiri ada namanya atribut, itu dalam data dalam objek. Lalu yang terakhir ada metode, itu fungsi seperti di dalam objek. Jadi contohnya kelas itu seperti bahan pembuatan. Nah, lalu setelah kita ada bahan buatan itu, dia tuh akan menghasilkan objek. Jadi objek itu hasil dari kita, kayak begitu. Oke, di sini juga mempelajari konstruktor ya. Konstruktor itu seperti apa ya? Seperti ditandai dengan init ya. Fungsi init itu ends collection, itu menyembunyikan data, inheritance pewarisan, dan polymorphism yaitu banyak bentuk. Yang saya ingat tuh hanya pewarisan. Oke, mungkin itu tentang yang saya tahu. OOP itu ada tentang mempelajari tentang kelas, objek, atribut, dan metode. Untuk minggu kelima di sini apa ya yang saya pelajari di minggu kelima ini? Oke, di sini menambahkan ini ya, minggu kelima menambahkan file baru yaitu device namanya. Nah, di dalam device itu kita tuh buat konstruktor itu init, lalu kita membuat sebuah objek hostname dan IP address ya. Nah, lalu yang sini kita memberi nilai status awal perangkat. Nah, misal statusnya unknown atau tidak ketahui. Jadi untuk nilai status awal perangkat, semua perangkat itu tidak ketahui atau unknown ya. Nah, yang kedua sini membuat metode. Jadi kita tuh memindahkan logika simulasi pengecekan koneksi dari model checker PY menjadi sebuah metode di dalam kelas network device. Nah, jadi file checker PY pada modul kelima pertemuan 5 itu akan diubah menjadi sebuah metode yang dinamai kelas network device. Nah, pada B di sini metode ini, nah network device ini bertugas untuk mensimulasikan koneksi dan memperoleh nilai atribut self, status menjadi up dan down atau time off. Jadi network device berfungsi untuk memperbarui nilai ya. Oke, yang ketiga di sini ada refactoring mode utama. Jadi kita tuh oke, di sini baterai ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah di sini tadi sampai kita memodifikasi file main. Jadi kita yang dimodifikasi itu ini kita tuh akan diminta untuk menginputkan hostname dan IP ya. Yang pada modul keempat tadi kan hanya antara salah satu ya, hostname atau IP. Jadi yang pada pertemuan kelima kita akan menginputkan keduanya. Oke, di sini ada modifikasi. Kita menampilkan daftar histori pangkat agar objek yang dicetak. Oke, gini. Jadi pada minggu kelima yang saya ingat tuh banyak masalah. Jadi pada minggu kelima di sini kita menggunakan kode yang sederhana dan mudah dijelaskan ya. Jadi
yang ke B ini kita menghindari fungsi sintak yang belum pernah dibahas di kelas. Jadi kita tuh menghindari fungsi atau sintak yang belum pernah dibahas. Jadi yang masuk yang C, jadi kita fokus pada pemahaman alur logika. Oke, begitu. Oke, ini standar penulisan kode. Nah, seperti biasa, mungkin kita masuk pada kode minggu kelima. Pada minggu kode kelima di sini oke, azan. Sorry. Oke, minggu kelima. Nah, di sini kan kita diperintah dari membuat modul baru yang dinamai device.py. Nah, jadi otomatis kalau saya ingat checkernya tidak digunakan lagi, jadi kita fokus pada device. Nah, tadi kan kita disuruh membuat sebuah kelas yang dinamai network device. Nih, kelas network device. Jadi kelas network device, lalu pada baris 13 ini kita membuat sebuah konstruktor init, lalu kita membuat sebuah objek hostname dan IP address. Nah, lalu dipanggil sebagai objek, ya kelihatannya objek, jadi panggil hostname sini dan statusnya unknown untuk status awal device atau perangkat. Oke. Di sini untuk fungsi check router status dan switch status dipindahkan ke device. Jadi otomatis checker benar-benar tidak digunakan lagi pada pertemuan kelima dan selanjutnya. Oke, di sini mungkin saya akan tunjukkan kode-kode akhir pada minggu ke-8. Di sini sudah diterapkan semua untuk pertemuannya. Oke, di sini saya akan jelaskan. Di sini masih sama. Untuk kode-kode yang pada minggu ke-4 tadi masih sama, hanya saja di sini menggunakan seperti memanggil statusnya. Jadi kan membuat memanggil objek status atau atribut objek ya. Objek status, jadi kita panggil, jadi dia itu akan memilih antara up atau down. Jadi itu akan mengembalikan nilai statusnya. Oke, begitu yang saya pahami. Oke, untuk checker sendiri kita menambahkan apa ya checker tadi? Sorry, coba kita lihat. Main. Oke, di sini kita meminta dua inputan, yaitu hostname dan IP. Jadi di sini untuk pemanggilan hostname di sini atas hostname, jadi kita masukkan hostname, misal restu. Nah, dia akan lanjut ke bawah, yaitu masukkan IP address, yaitu bebas untuk IP. Nah, jika kita di sini ada percambangan, jika kita tanpa mengisi salah satu atau semua, dia akan mencetak input tidak boleh kosong dan akan mengembalikan nilai. Oke, di sini ini masih sama, itu akan menampilkan atau mencetak. Lalu kita menambahkan device-nya. Oke, di sini juga menambahkan history inventory. Tidak, ini hanya menampilkan seperti menampilkan inventory ya. Itu menampilkan daftar perangkat yang sudah terdaftar. Jadi di sini ada misal kita sudah memilih menampilkan daftar perangkat, jadi dia itu akan menampilkan misal langsung dan masih kosong, dia akan menampilkan inventory perangkat masih kosong gitu. Di sini hanya list data, lalu di sini ada nomornya, jadi 0 itu 0 disebut 1, lalu di sini ada perulangan. Oke, di sini hanya menjelaskan tentang nomor device, hostname, dan device IP, dan itu akan nomor ini akan ditambahkan 1 setiap menambahkan device. Ini akan menggunakan. Lalu di bawahnya akan menampilkan atau mencetak dengan tablet, yaitu nomor, hostname, IP, dan status. Oke, gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Dilakukan perubahan pada minggu kelima. Mungkin kita akan jalankan juga. Lalu main. Oke, tambah perangkat. Di sini masukkan hostname, restu,
IP 192. Oke, kita cek router. Nah, di sini kan akan perubahannya ada nomor 1, hostname restu, IP-nya ini, dan statusnya unknown. Jadi kita tuh harus memasukkan hostname atau IP address agar mengetahui statusnya apa up atau down atau error ya. Jadi kita masukkan nama. Nah, itu status untuk router restu yaitu statusnya up. Oke, begitu juga untuk selanjutnya. Oke, di sini ada riwayat. Itu akan menampilkan riwayat-riwayat kita apa saja yang sudah kita lakukan pada automasi. Yang pertama, kita menambahkan device restu dengan IP 192. Lalu yang kedua, kita akan tadi ini mengecek router dan sukses ya menjadi up. Oke, mungkin coba nih restu masih down, restu down juga. Kok susah ya mendapatkan RTO nya, susah amat. Oke, paket ditemukan typo. Oke, coba kita tambahin lah agar lebih cepat. Mungkin kita coba. Aku tidak dapat. Oke, terjadi error saat cek router. Jadi routernya time out nih ya di sini. Oke, di sini sudah dapat. Di sini seharusnya sini RTO ya seharusnya. Oke, di sini mungkin ada kesalahan ya pada minggu kelima saya. Yaitu router time out. Di sini akan menambahkan router time out. Ini seharusnya RTO. Mungkin ada kesalahan saya pada saat minggu kelima ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang minggu kelima. Masuk minggu ke-6. Oke, mungkin saya akan jelaskan ini ya agak cepat gara-gara waktunya sudah maghrib. Oke, minggu ke-6 ini masih pada modul ketiga yaitu OOP. Oke, pada minggu ke-6 ini kita tuh Oke, kita sini sudah masuk pada inheritance, yaitu masuk pada pewarisan ya. Nah, jadi di file device itu, jadi kita tuh akan membuat sebuah parent class yang berisi atribut umum, jadi harus seperti hostname, IP address, dan status. Oke, saya kesalahan tadi ya, saya sebutkan hostname, IP address, dan status itu sebagai objek, seharusnya atribut ya. Oke, lalu di sini B kita tuh membuat dua child class. Jadi child class itu anak dari parent class. Jadi child class juga mewarisi fungsi-fungsi yang ada pada atribut kalau tidak salah. Oke. Jadi kita itu akan menggunakan super init, yaitu untuk memanggil fungsi yang ada pada kelas. Kita memanggil konstruktor pada kelas ya di sini. Parent kelasnya. Oke, di sini masih sama, hanya saja pada kita melakukan overriding pada masing-masing child class. Jadi pada router device kita menambahkan ini seperti ada router Jakarta. Oke, akan melakukan perubahan ya. Nah, saya sebutkan perubahannya di mana saja. Oke, yang ketiga kita tuh akan membuat sebuah file baru yang dinamai manager. Oke, di manager sendiri kita tuh membuat kelas juga yang namanya network manager. Jadi kita tuh akan memindahkan deklarasi list, register device, dan text history dari modul utama ke ini manager kalau salah. Jadi atribut dalam kelas ini. Oke, pada modul utama hapus deklarasi global. Oke, jadi kita menghapus register device dan text history dari main gara-gara kita sudah memindahkannya ke ini, ke file baru itu manager. Jadi kita tuh akan memodifikasi menu cari dan kita akan menambahkan input router dan lakukan install objek router lalu. Oke, mungkin kita langsung saja. Jadi pada soal ini kita tuh sudah masuk pada pewarisan, inheritance, dan overriding. Oke, pada minggu ke-6. Minggu ke-6. Oke,
mungkin nanti pada akhir saya akan tunjukkan kode-kode pada minggu ke-8 ya. Oke, nah di sini device juga kita ubah. Jadi device ini juga kita nah ya device kita membuat kelas yang dinamai network device. Nah di network device ini kita tuh membuat objek lagi atribut, yaitu hostname dan IP address. Lalu kita buat objek di sini. Nah kita tuh membuat objek hostname, IP dan unknown. Lalu di sini masih sama, itu penanganan error jika terjadi error. Nah pada ini tadi kan fungsi check router device ya. Jadi di sini kita mengubahnya menjadi child class atau anak dari parent class. Nah, si router ini juga dapat mewarisi fungsi-fungsi yang ada pada parent classnya. Tuh contohnya seperti di sini kan kita memanggil fungsi ini, jadi itu dia mewarisi dari parent class. Di sini ini mewarisi dari parent classnya. Itu disebut inheritance. Nah, lalu di sini ada fungsi super init. Nah, yang saya ingat super init itu memanggil agar kita bisa memanggil konstruktor milik si parent class, yaitu ini tadi, bisa memanggil ini konstruktornya. Oke, di sini ada check status. Oke, di sini ada perubahan nih. Kita membuat sebuah variabel ping status super check status, yaitu memanggil ini masih sama, memanggil check statusnya. Lalu di sini ada kita router learn random radin 1050, itu dari soal. Lalu router statusnya OSP aktif. Jadi random radin ya. Oke, penjelasan random radin. Random radin yang saya tahu itu tuh memilih antara 10 sampai 50, bisa jadi 21, 20 atau 45 ya. Itu terserah menurut program yang mana mau yang dia pilih. Jadi kita yang langkah selanjutnya turun pada mengembalikan nilai statusnya antara up atau down atau RTO. Lalu di sini menampilkan ini antara 10 sampai 50, lalu router learn-nya itu OSP aktif. Untuk switch-nya sama hanya bedanya itu switch dan router doang sih menurutku. Oke, masuk pada manager. Pada manager kita masih sama menekan kelas network manager. Nah, di sini ada nih register device dan touch history. Device itu list yang berada pada file utama kita. Jadi dia dipindahkan menjadi atribut di manager ya. Nah, di sini ada fungsi log history agar dia bisa menyimpan juga ke history, sama di sini ada menyimpan ke register device ya, kita menamakan add device. Kalau tidak salah apa ya? Manager ini sudah menjadi pemanggilan fungsi-fungsi ya. Ya, hanya memanggil fungsi-fungsi. Oke, di manager pada fungsi check all device, di sini juga kita menggunakan memindahkan dari file utama. Jadi itu ya sama ini. Ya, ini jika dia berhasil dia akan turun ke try. Lalu jika dia gagal atau mendapatkan sistem mendapatkan RTO, dia akan turun ke exec. Di sini masih sama penjelasannya yang saya jelaskan pada berapa ya tadi, minggu ketiga atau minggu keempat tadi saya jelaskan. Oke, lalu dia akan mencetak hasil pengecekan perangkat. Nah, sama di sini akan headernya akan menampilkan hostname, IP dan status. Lalu di sini ada tabulannya tipe garis. Lalu yang terakhir kita menambahkan fungsi show history, yaitu untuk menampilkan riwayat-riwayat apa saja yang sudah kita buat. Itu ada enumerate itu seperti menambahkan penjumlahan satu ya, kalau saya tentang penjumlahan agar kode lebih mudah kalau tidak salah, kalau kata GPT sih gitu loh. Oke, mungkin minggu ke-6. Oke, satu lagi ya, mainnya kalau tidak salah nih.
data list register reference dan text history sudah tidak ada ya, karena sudah kita pindahkan ke file manager. Di sini juga masih sama, tambahkan router, tambahkan switch, hanya saja menu tambahkan router sini sudah tidak ada. Oke, mungkin langsung saja kita jalankan ya. Nah, bedanya di sini kita tuh nambahin tambah router, jadi kita masukkan nama saya. Mungkin kita coba 192 saja, lalu di sini tambahkan switch. Kita anggar. Oke, 127 lah. Oke, jadi kita tuh untuk ngeceknya pada menu yang ketiga. Nah, seperti ini. Jadi router resto dengan IP-nya 192 tuh oke. Jadi ya sama, itu menampilkan router aktif. Jadi router lernernya dipilih 31. Untuk switch sama, pingnya oke, dan STP-nya blocking dan aktif VLAN 7. Coba kita. Oke, masih. Di sini sudah ada penanganan error. Di sini untuk router itu mendapatkan exception handling ya, itu connection timeout destination host uncredible, itu statusnya pilot, kita mendapatkan RTO. Jadi gitu. Jadi untuk yang keempat ini sama ya, untuk menampilkan reward apa saja yang sudah kita tambahin. Oke, yang kelima itu untuk keluar. Oke, untuk minggu ke-6 mungkin itu masih sama. Minggu ke-6 kita mempelajari tentang pewarisan dan konstruktor, yaitu pewarisan inheritance ya tadi. Oke, masuk pada minggu ke-7. Oke, ini sudah berapa menit? Oke, di sini sudah 1 jam, cukup lama. Oke, mungkin saya agak percepat saja untuk penjelasan. Oke, minggu ke-7 dan ke-8 kita sudah masuk pada modul ke-4. Jadi pada modul 4 yaitu tentang miscellaneous. Apa ini? Kalau arti bahasa Indonesia ya lain-lain ya. Jadi kalau yang itu materi tambahan seperti campuran yang biasanya memperdalam Python. Oke, yang saya ingat di sini kita tuh paling saya ingat tuh hanya lambda ya, hanya lambda, itu lambda function. Lambda function yang saya tahu itu cara membuat fungsi kecil atau anonymous function atau tanpa nama ya. Jadi singkatnya fungsi dalam satu baris. Oke, mungkin saya jelaskan ya. Di sini tuh yang saya ingat hanya mempelajari lambda ya. Seharusnya sih banyak ya untuk mempelajari apa saja. Contohnya seperti file handling, list compression, sorting, seperti basic coding ya. Pokoknya hanya kalau saya ingat hanya lambda paling saya ingat itu yang saya pelajari. Oke, mungkin kita masuk pada soalnya langsung ya. Oke, di sini pada yang pertama, jadi kita tuh akan membuat sebuah ini ya, child class baru yang dinamai dengan exception device time error dan authentication error. Nah, oke, begitu. Dan B, kita tuh akan generate kedua error ini secara acak saat simulasi gagal. Lalu kita tuh akan menggunakan try except pada menu utama. Jadi menu utamanya itu manager ya sekarang. Kalau yang main itu hanya memproses agar kode modul kita bisa berjalan. Oke, ini contoh outputan, yaitu di sini ada router GKB 37 dan switch GKB 11. Jadi kalau tidak salah switch itu SPS nanti. Jadi itu akan jadi SPS. Nah, di sini kita tuh akan memakai closure ya. Jadi closure itu konsep Python yang sering keluar di materi ya.
Jadi closure itu fungsi dalam fungsi yang mengingat variabel dari fungsi luar, yaitu meskipun fungsi luar sudah selesai dijalankan. Nah, kalau sederhananya, fungsi dalam masih bisa pakai data dari fungsi luar. Oke, mungkin itu ya. Dari AI juga saya tidak tahu tentang closure. Jadi yang A ini kita tuh merancang fungsi luar bernama hostname factory. Oke, ini hanya menamakan router dan switch. Lalu yang B, kita akan memanggil fungsi agar router dan switch memiliki nama dan kodenya masing-masing. Mungkin itu yang kedua. Jadi yang ketiga yaitu tentang generator ya. Generator dan iterator. Untuk fitur pencari error on demand. Jadi iterator itu adalah objek yang bisa di loop satu persatu menggunakan next ya. Next tanda kurung kalau salah. Kalau sedangkan generator itu cara membuat iterator dengan lebih simple dengan menggunakan yell. Jadi mungkin di sini masih menggunakan lambda belum, seharusnya udah kalau tidak salah. Jadi ya kita tuh menambahkan satu menu program tambahan, yaitu kita akan mencari perangkat bermasalah, yaitu dia tuh akan menampilkan perangkat bermasalah. Nah di sini ada dan sebuah metode generator nama find device. Jadi kita tuh akan membuat fungsi baru yaitu find file device. Jadi kita akan menggunakan yell, itu ya kode sederhana ya tadi, lebih simpel. Yang C kita modul utama menggunakan next, jadi iterator, dia menggunakan iterator ini next. Oke, mungkin kita langsung pada soalnya atau kode yang sudah saya buat ya. Oke, tinggal satu lagi. Oke, di sini sudah ada 3 modul, yaitu ada device, checker, dan manager. Oh, masih sama ya. Oke, yang pertama kita buka device. Nah, di device kan kita disuruh membuat sebuah child class dinamanya device time error dan authentication error, yaitu penanganan error atau error buatan lah. Nah, lalu untuk mendapatkan device time error dan authentication error di sini turun pada fungsi check status. Jadi untuk kemungkinan error 20%, yaitu mendapatkan destination host unclarable atau device time error atau RTO. Nah, jika dia mendapatkan 40%, kemungkinan 40% itu akan mendapatkan authentication error atau kredensial SSH ditolak. Nah, selain itu self statusnya akan menjadi ping OK dan akan mengembalikan nilai statusnya. Oke, di sini untuk switch dan router masih sama. Oke, hanya saja kita menambahkan child class baru dan memodifikasi di penanganan atau error buatan ya. Oke, masuk pada manager. Manager ini tadi kalau tidak salah penanganan error yaitu menambahkan except, yaitu penanganan error tadi 2 ya. Di sini masih except yang kedua ini masih yang dari pertemuan yang ke 6 dan sebelumnya. Yang baru tuh di sini. Oh, yang lama tuh ini deng, yang paling bawah, sorry. Jadi yang except yang kedua itu device time error. Jadi kemungkinan 20% dia akan turun ke sini, except device time error. Lalu yang kedua atau kemungkinan 40% dia akan turun ke authentication error gitu. Oke, yang terakhir di sini kita membuat fungsi baru yaitu find file device. Jadi kita tuh menggunakan kode yell akan sebuah kode simple kata AI, kode lebih simpel. Oke, begitu. Jadi kita tuh menambahkan find file device error. Jadi untuk menu yang baru. Oke, begitu untuk yang manager.
Oke, pada menu sini kan ada nih fungsi baru hostname factory, disuruh sesuai soal. Jadi dia itu, aduh sorry. Oh. Jadi setiap router dan switch memiliki lokasinya masing-masing. Kalau router dia itu berada pada GKB dan switch berada pada SPS. Ini contohnya. Yang atas untuk router dan yang bawah untuk switch. Oke, yang sini hanya menambahkan percabangan baru yaitu find apa ya? Mencari perangkat bermasalah, yaitu pada opsi yang ketiga. Nih, pada opsi yang ketiga tuh kita tuh akan memanggil dari modul manager dan memanggil fungsi find pilot device-nya. Gitu. Oke, di sini ada find, variable find yaitu files. Jadi ada perulangan for login generator. Itu akan memanggil variabel yang find tadi, mencetak temukan error yaitu lognya, errornya apa. Lalu tekan enter untuk mencari error berikutnya gitu. Selanjutnya di sini jika tidak ada error menampilkan tidak ada perangkat bermasalah, dan jika tidak dia itu akan sudah selesai, dia akan mencetak pencarian selesai, tidak perangkat bermasalah lainnya gitu. Untuk yang memodifikasi yang di main yaitu menu baru dan fungsi baru yaitu hostname factory device. Mungkin kita akan langsung jalankan. In my. Oke, di sini kita namakan router atau switch. Jadi kita memilih router saja. Oke, router. Masukkan ID mungkin 321. Perangkatnya masukkan IP perangkat 162 saja. Oke, mungkin kita langsung cek perangkat ya. Nah, di sini kan ada nih GKB router 321 dengan ya mendapatkan valid device timeout atau RTO. Ini lagi masih. Nah, di sini ping oke. Oke, kita tambahkan switch. Dia akan berada pada SPS. Untuk juga lah. Nah, SPS switch 123. Nih, dia akan melakukan device time error. Nah, oke, di sini ya, device time error destination host uncredible. Jadi itu action itu akan kita disuruh cek koneksi kabel fisik atau port link status untuk. Oke, mungkin lagi. Nah, di sini ada mendapatkan authentication error. Itu kredensial SSH kita ditolak, itulah. Jadi kita tuh diminta untuk kirim permintaan reset credential ke admin. Itu untuk apa ya? Simulasi lah. Jadi oke, itu untuk yang penanganan error buatan ya. Lalu yang ketiga, cari perangkat bermasalah. Nah, di sini ditemukan error pilot GKB router 321 mendapatkan error device time error. Nah, itu hanya menampilkan perangkat apa saja yang sudah dapat error tadi. Oke, gitu saja. Dan yang akhir itu pencarian selesai, tidak ada perangkat yang bermasalah. Jadi pada minggu ke-7 di sini kita mempelajari tentang apa ya? Tentang kalau salah di sini hanya mempelajari tentang hostname factory dan tentang generator dan iterator. Itu untuk mencari error lah ya. Generator dan iteror. Aku juga belum terlalu paham tentang generator dan iteratorsnya. Belum terlalu paham atau masih sedikit paham lah tentang generator itu dan iterator. Oke, kita masuk pada minggu terakhir atau minggu ke-8. Jadi minggu ke-8 masih pada modul 4 atau modul terakhir ya, modul 4. Jadi minggu ke-8 ini kita sudah mempelajari kita akan mempelajari membuat sebuah file otomatis dari saat kita menjalankan. Lalu kita juga menggunakan masih generator dan menggunakan lambda. Jadi lambda tadi
Apa ya, sorry, sabar. eh Mana ya? Oke, lambda lambda itu adalah fungsi kecil atau animus function tanpa nama dari si Python. Jadi fungsi singkat dalam satu baris. Jadi itu tuh dipakai dalam fungsinya sederhana dan tidak perlu fungsi-fungsi lain ya. Oke, mungkin kita baca, mungkin yang A sampai B kita tuh akan membuat menambahkan operasi file i per slash o, dan kita akan menggunakan with open agar kita membuat sebuah folder atau membuat file txt ya, dari saat kita menjalankan ini, membuat history file performance txt saat kita menjalankan ini program kita. Oke, mungkin yang kedua sini kita akan journal atau laporan insiden. Jadi di sini kita akan menambahkan satu menu, yaitu cetak laporan insiden jaringan. Jadi cetak laporan insiden jaringan ini kalau tidak salah tuh yang saya tahu hampir mirip dengan history, hanya saja dia hanya mencetak insiden error doang. Jadi di sini kita akan membuat metode baru, yaitu bertugas untuk membuka file network audit log txt menggunakan mode read R dan membaca seluruh teks baris di dalamnya. Jadi R ini berfungsi untuk read atau membaca saja. Jadi yang C kita menggunakan high order function filter, yaitu untuk mengkombinasikan dengan fungsi anonim lambda untuk menyaring baris teks. Lambda harus dikombinasikan agar hanya meloloskan baris teks yang mengandung kata kunci kegagalan. Oke, di sini ada mencetak hasil saringannya pada menu baru. Oke, mungkin kita langsung pada kode lab 8. Oke, pada minggu lab 8 mungkin di sini kan sudah selesai untuk mini project. Jadi untuk kode-kode sebelumnya ada pada minggu 8. Jadi mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu kode-kode yang ada pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi untuk minggu ketiga itu ada pada nama folder, yaitu netops dan package modul dan netops. Lalu untuk file modul package-nya itu ada checker. Itu modul checker itu masih sama ya, tidak ada yang berubah dari pertemuan keempat ya. Untuk pertemuan keempat 4 dan 3 itu pada berfokus pada checker, yaitu sini. Yang pertama belum menambahkan error buatan ini, jadi pertemuan ketiga hanya mengembalikan nilai up dan down. Setelah masuk ke minggu keempat kita sudah menambahkan kode ini, menambah kemungkinan error 20%. Itu untuk minggu ketiga dan 4. Oke, masuk pada minggu kelima itu pada device. Jadi minggu kelima tadi apa ya? Kita sudah masuk, kita memindahkan menambahkan network device. Jadi ini minggu kelima. Jadi kita tuh memindahkan fungsi router status dan switch status menjadi network device pada modul device. Nih, contohnya seperti ini, masih sama ya, hanya ada beberapa yang diubah dari mulai dari pertemuan 6 dan 7 gitu. Mulai ada yang beberapa yang diubah. Dan minggu ke 5 juga kan ini menambahkan menu baru, kalau tidak salah itu menambahkan antara host name atau IP. Itu untuk minggu ke-5. Ini untuk minggu kelima itu membuat sebuah fungsi kelas ya, kelas network device kalau tidak salah. Dan di sini memanggil router device. Oke, masuk ke 6. Jadi yang ke-6 tadi tuh kita tuh sudah membuat seperti apa ya tadi. Oke, coba kita keluar. Oke, lupa tadi minggu ke-6. Minggu ke-6 tentang oke, masih sama ya, tentang OOP. Oke, minggu ke-6 kita sudah menggunakan child class dan parent class ya. Jadi
Ya, di sini untuk child parent classnya di sini. Parent class di sini dan child classnya di sini masih sama, dan menambahkan ini kemungkinan error 20% dan 40%, dan menambahkan child class lagi pada minggu ke-6. Oke, begitu untuk minggu yang ke-6. Oke, di sini juga menambahkan fungsi-fungsi baru di sini. Nah, untuk yang ke-7 tadi itu kita pada file manager kita pindahkan fungsi yang di main, kita pindahkan ke manager. Jadi kita tuh hanya menambahkan beberapa di minggu ke-7 tuh, seperti apa ya tadi, cek ini find valid device ini yang kita tambahkan dari minggu ke-7, dan exception handling ini minggu ke-6 ya, minggu ke-6 juga. Oke, itu untuk minggu ke-7. Oke, di sini kan kita sudah masuk pada minggu ke-8. Jadi minggu ke-8 ini yang kita ubah itu pada apa ya tadi, kalau tidak salah hanya manager. Oke, sorry. Oke, di sini kita tuh mengubah controllernya. Oke, benar, hanya mengubah pada manager. Jadi device-nya tidak kita sentuh. Jadi yang kita tambahin di sini tuh seperti ini, fungsi save log untuk membuat sebuah file txt dengan nama network audit log txt. Jadi dia akan membuat sebuah file, berfungsi untuk membuat file akan mencetak kegiatan kita pada program. Lalu pada program terakhir kita menambahkan dev generate incident report. Jadi dia tuh ini untuk berfungsi untuk menu baru. Jadi itu akan mencetak laporan error apa saja yang sudah ada gitu, menggunakan filter lambda ya. Oke, begitu. Oke, mungkin kita langsung saja untuk jalankan ya, karena kita sudah cukup lama. Oke, di sini kan ada beberapa, jadi kita tambahkan, jadi kita router ID IP teman-teman, lagi switch ID. Oke, cek. Lalu kita akan mencetak laporan insiden jaringan ke audit log ya. Nah, dia akan menampilkan ini. Jadi audit log itu hanya insiden yang menu keempat hanya menampilkan laporan error doang. Nah, yang tadi yang kita network audit log text.txt tadi, dia akan membuat dia di luar paket, dia akan menambahkan file baru yaitu txt. Nah, di sini seperti story tapi dicetak di luar program kita gitu. Itu dinamai di kode with open pada manager. Nih pada manager tadi di atas. Nah, di sini nih with open network audit log dan ini append dan sebuah file, dan ini sebuah file gitu. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran antara minggu 1 dan sampai 8 yang saya pelajari. Yang saya belum pahami jujur pada minggu ke-7 dan 8, yaitu tentang modul 4. Mungkin saya akan memperdalaminya lagi. Oke, yang terakhir di sini kita akan menjawab pertanyaan di sini. Oke, yang di sini memikirkan materi yang paling mengubah cara pandang paling efektif dan pemrograman menjelaskan kegunaan dalam Oke, di sini ya. Yang pertama, yang mengubah cara pandangmu. Jadi, yang mengubah cara pandangku pribadi itu tentang standar penulisan. Jadi, saya yang paling tahu kayak gitu. Jadi, kita tuh tidak hanya menulis kode asal jadi kita tuh harus melihat penulisan kode kita, yaitu tentang PEP8. Itu cara mengubah cara pandangku terhadap ini ya, tentang kode. Jadi kita tuh tidak hanya harus memperhatikan cara penulisan gaya penulisan kita, harus menulis standar PEP8 atau PEP20 ya. Oke, itu untuk
mengubah cara pandangku, yaitu tentang gaya penulisan. Jadi yang kedua ini itu materi yang paling menantang. Jadi yang paling menantang menurut saya pada minggu keempat lagi, modul 4 yaitu 7 dan 8 itu paling menantang menurut saya, sangat paling sulit, dan jujur saya belum paham sampai sekarang. Mungkin saya akan memperdalaminya lagi. Jadi yang ketiga, kendala utama saat mengikuti kuliah praktikum. Ya, kendala utama mungkin kendala utama sih typo sering kendala utama itu pada minggu kelima itu seingat dikeluarkan satu kelas gara-gara ada error yang belum selesain. Jadi itu mungkin yang ketiga. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk hands on UTS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.